dalam lindungannya Allah Ta'ala fiddin wa dunya al-akhirah, terjaga agama dunia sampai di akhirat. Dan tidak lupa juga kepada guru kita semuanya yang hadir, para kiai, para alim ulama, para habaib, para asatid, para ajangan, para masaik, para tuan-tuan guru. Mata Allah bituli hayati, kita doakan sehat selalu, panjang umur, barokah, dan sehat selalu, dan tetap hikmat dan istiqomah. Gobul. Dan tidak lupa juga kepada guru kita bersama, Ahina Kiram, Ustadz Arfan Haji Ahmad Ahfar, bersama keluarga beliau, anak beliau, turunan beliau, generasi beliau, semuanya sehat selalu, panjang umur, barokah, kabul segala hajat-hajatnya. Dan tidak lupa juga kepada Habib Abu Bakar bin Hasan Ali Drus, Allah bituli hayati, sehat selalu, panjang umur ya. Pokoknya nih kabuk buara ke surga semuanya ya. Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tadi udah didawain, udah diceramain oleh Ustadz yang barusan, siapa namanya? Anwar ya, Ustadz Anwar. Ya ini Masya Allah semuanya. Ini utama kita ini mesti ada fondasi, mesti ada pegangan, mesti ada sandaran, tuntunan, yaitu hamba pilihan Allah, yaitu Habibuna Muhammad ya. Di hari ini kita bergembira, di hari ini kita senang, di hari ini kita bahagia. Apa yang kita bahagiakan, yang kita senangkan, yang kita gembirakan, yang kita gembirakan, yang kita senangkan, yang kita bahagiakan, masih memeluk agama Islam, yang insya Allah sampai mati ya. Jangan sampai kita ini murtad ya. Pokoknya masih memeluk agama Islam, masih menyebutkan dua kalimat syahadatain, masing kitab suci kita Al-Quran Karim, agama pun Islam, Tuhan kita Sang Holik Allah Rabbul Jalalu, Nabi kita Habibuna Muhammad. Alhamdulillah ibu dan bapak, kita gak lupa yang kita peringati ini adalah kekasihnya Allah. Yang kita peringati ini adalah hamba pilihan Allah, yang dicintai Allah, yang terdekat Allah, dan yang dimuliakan Sang Holik Allah Rabbul Jalalu. Karena tanpa sandaran Habibuna Muhammad, siapapun manusianya, siapapun orangnya, tanpa sandaran Habibuna Muhammad, maka orang tersebut tidak akan dapat apa-apa antara dunia dan akhirat. Kita yang insya Allah yang selalu memperingati Maulid Nabi, yang selalu memperingati hamba-hamba pilihan Allah, kasih Allah, yang insya Allah kita pun akan dapat kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan dan oleh-oleh, yaitu syafaatnya Habibuna Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kita bersyukur kepada Habibuna Muhammad. Kita bersyukur kepada Kanjeng Rasul Habib Muhammad. Dengan sabab-musabab Habibuna Muhammad kita bisa mengenal Sang Holik Allah Rabbul Alamin. Tanpa kenal hamba pilihan Allah Habibuna Muhammad, semua semesta alam ini, khususnya orang Islam, tidak akan kenal Sang Holik Allah Rabbul Jalalu. Walaupun mereka tinggal di Jazirah Arab Timur Tengah, walaupun mereka tinggal di Mekkatul Karamah Haramain, Mekkatul Karmati Rasul, tidak ada yang kenal yang namanya Sang Holik tanpa kelahiran Habibuna Muhammad. 124.000 nabi-nabi, 313 seorang rasul, tidak ada yang berhasil mengislamkan Jazirah Arab Timur Tengah. 124.000 nabi-nabi, 313 seorang rasul, nggak ada yang mampu, dan bisa membobolkan, menjebolkan surganya Allah Ta'ala kecuali hamba pilihan Allah. Siapa hamba pilihan Allah? Adalah Insanul Kamil wa Insanul Azam, manusia yang paling sempurna di atas segala-galanya, manusia teragung di atas segala-galanya, yaitu Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini beliau makarimil akhlak, beliau akhlak yang sangat mulia di hadapan Allah. Beliau hamba yang dicintai Allah, yang terdekat dengan Allah dibanding nabi-nabi yang lain. Tapi urusan kepada Allah, beliau masih ada mau sandaran dengan nabi-nabi yang lain. Gak merasa dirinya saya adalah hamba pilihan Allah yang termulia dan segalanya.
buang muka Nabi Muhammad dengan nabi lain, ya ada. Beliau ada estafet wasilah dengan nabi-nabi yang lain. Bahkan beliau pun butuh driver, yaitu malaikat Jibril bagiannya. Tapi kalau antum melihat kenal hakikatnya Nabi Muhammad, siapa Nabi Muhammad? Bahkan terpampang di gerbangnya surganya Allah Rabbul Jalaluhu, la ilaha illallah, miftahul jannah babu. Enggak ada nabi yang awal, Nabi Allah Adam alaihissalam, Rasulullah. Ataupun terpampang di gerbang surga Allah, la ilaha illallah, babuhu, namanya Nabi Isa, Nabi Musa, Zulkarnain, Nabi Daniel, Nabi Ayub, Nabi Yakub, semua para nabi, 124.000 nabi-nabi, nggak ada yang terpampang di gerbangnya surga Allah. 313 orang Rasul, tidak ada yang terpampang di gerbangnya surganya Allah Ta'ala. Yang ada apa? La ilaha illallah, miftahul jannah, babu, ismu Ahmad Rasulullah, wa ismu Muhammad Rasulullah. Nama kanjeng Rasulullah yang terpampang di gerbangnya surganya Allah Ta'ala. Itu nabi-nabi yang lain, mereka bukan menghindar, mereka makmum sama Habibuna Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ini akhlak yang sangat mulia. Walaupun beliau punya titel ana waladu Adam akramullah wala panhar, aku adalah putranya, anaknya, cucunya, generasinya, turunannya Nabi Allah Adam alaihissalam, yang paling dimuliakan sama sang Khalik Allah Rabbul Alamin. Tapi saya tidak sombong, bayangin Nabi Muhammad. Makanya kita ini harus butuh sandaran. Apa yang dicontohkan Habibuna Muhammad? Apa sandarannya yang dicontohkan Nabi Allah Muhammad Rasulullah? Ingin berjumpa kepada Allah, perjalanan Isra wal Mi'raj, beliau salam dulu kepada Nabi Allah Adam salam di langit 1. Di langit kedua Nabi Yahya Isa, 3 Nabi Yusuf, 4 Nabi Idris, 5 Nabi Harun, 6 Nabi Musa salam. Nabi Musa pun ada kesombongan di hadapan Allah. Wahai Jibril alaihissalam, aku ini tidak bisa berdialog dengan sang Khalik Allah Ta'ala. Perlihatkanlah wujudnya Allah Ta'ala. Wahai Musa, kalau engkau pengen lihat sang Rabbul Alamin, engkau itikaf, engkau jeris, engkau duduk di gunung Tursina, tiba-tiba meledak, terpental Nabi Musa alaihissalam. Kenapa engkau menghindar, menjauh? Kenapa kau rasa takut, wahai Nabi Musa? Aku takut menghindar menjauh, wahai Jibril. Apa yang kau takutkan? Apa kau hindarkan? Itu gunung gedenya meledak, ngeri kena lemparan batu, kerikil segala macam. Baru lihat gunung meledak aja, bagaimana untuk berjumpa sama Allah? Gak akan mampu, wahai Nabi Musa alaihissalam. Dan semua para nabi-nabi yang kita inginkan surganya Allah, yang kita inginkan sahabatnya Allah, yang kita inginkan rahmatnya Allah. Semua yang Allah Rabbul Jalaluhu punya, rahmat, surga, jalan siratal mustaqim, syafaat diberikan kepada hamba pilihan Allah, Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak mungkin kita ini orang Islam bisa berjumpa dengan Allah tanpa melalui hamba pilihan Allah, Habibuna Muhammad. Di dalam hadis qudsi Allah firmankan, wahyukan kepada Nabi Muhammad, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti mereka akan kenal sang Khalik Allah Ta'ala. Bagaimana antum wahai umat Islam ingin mengenal Allah tanpa mengenal Habibuna Muhammad? Bagaimana antum ingin kenal Nabi Muhammad tanpa kenal perwaris Nabi Muhammad? Karena perwaris Nabi Muhammad itu untuk mengenalkan antum hubungan dengan Rasulullah, estafet kepada sang Khalik Allah Rabbul Jalaluhu. Perjalanan Nabi Muhammad ingin berjumpa kepada Allah Ta'ala, estafetnya lewat nabi-nabi lain. Padahal beliau nyolong boy bisa, bayangin. Langsung berjumpa dengan Allah bisa. Tapi semuanya gak ada yang mampu, nabi-nabi yang lain. Bahkan driver pun gak mampu berjumpa dengan Allah Ta'ala, yaitu Jibril alaihissalam. Mentok di langit ke-7. Wahai Jibril, engkau mundur, langit 1, 2, 3, 4, sampai 7. Antamai bersamaku. Kenapa untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala engkau tidak mampu lagi, Jibril? Jawab Jibril apa? Wahai hamba pilihan Allah, Isa termulia kanjeng Rasul Nabi Muhammad, bila mana ana mahaku bersama engkau ya Habibuna Muhammad, badanku kata Jibril kebakar semua. Kenapa kebakar? Engkau adalah nur, ada nur, pokok nur, cahaya di atas cahaya. Makanya di Quran tertera qad ja'akum minallah, telah datang kepada kalian nurullah wal kitabul mubin, kitab yang menerangkan. Jadi Nabi Muhammad ini cahayanya Allah, wal kitabul mubin, kitab yang menerangkan.
Al-Quran tidak bisa jalan kalau nggak ada di jalur Qurannya. Al-Quran tidak bisa bicara kalau nggak ada di jalur Qurannya. Siapa yang Al-Quran yang berjalan bicara kalau nggak kita kenal hamba pilihan Allah Habibuna Muhammad? Wa may yatiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang dikatakan oleh Kanjeng Rasul Habibuna Muhammad bukan dari hawa nafsunya, melainkan wahyuha. Nabi Muhammad adalah wahyunya Allah dan beliau adalah asbatu daripada risalah yang Allah Ta'ala, Quran yang berjalan. Makanya zaman sekarang orang mau nyelonong ke surga, nggak mau minta boncengan sama Nabi Muhammad. Bahkan nggak mau minta boncengan lagi dengan pewaris Nabi Muhammad, dengan para aulia Allah, dengan orang-orang soleh. Nabi Muhammad dikasih titel Jibril Munamadir kelelahan, kecapean. Apa yang dicapaikan Jibril? Apa yang kecapean di Munamadir Jibril antara timur dan barat? Dipanggil Jibril, wahai Jibril, ta'al engkau. Begitu nyamperin, ada apa wahai hamba pilihan Allah? Aku lihat kau kenapa Munamadir antara Jibril, antara barat dan timur dan barat? Jawab Jibril kepada Nabi Muhammad, wahai hamba pilihan Allah, Kanjeng Rasul Nabi Muhammad, aku dapat wasiat, aku dapat perintah dari Sang Holik Allah Rabbul Alamin. Perintah apa wahai Jibril? Jawabnya Jibril kepada Nabi Muhammad, wa golabtu masariki ardi magrobiyah pala ajib abdul minal Muhammad. Aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bolak-balik bumi ini dari timur dan barat, maka aku tidak menemukan hamba yang dimuliakan Allah, hamba yang dicintai Allah, hamba yang terdekat dengan Allah, hamba yang dimuliakan Allah, kecuali engkau wahai panjenengan Habibuna Muhammad. Mundur-mandir lagi antara Jibril barat timur, timur barat, dipanggil lagi. Kenapa engkau masih mundur-mandir wahai Jibril? Jawab Jibril kepada Nabi Muhammad, wahai hamba pilihan Allah Kanjeng Rasul Nabi Muhammad, aku udah perintah lagi oleh Sang Holik Allah Rabbul Jalaluhu. Perintah apa lagi wahai Jibril? Jawab Jibril kepada Nabi Muhammad, wa golabtu mazariki ardi magrobiyah pala ajib min bani Abi Abdullah bin bani Hasim. Aku udah perintah dari Allah Ta'ala untuk bolak-balik bumi ini timur dan barat, maka aku tidak menemukan hamba keluarga termulia, perwaris termulia, generasi termulia kecuali dari panjenengan turunan Rasulullah SAW yang dikenal bin ahubah keluarga Nabi. Makanya antum lihat keluarga Nabi lisannya selalu dibasahi, ikutin datuknya Kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Ingin berjumpa dengan Allah, estafet Nabi Allah Adam, terus estafet Nabi Yahya, Isa, Yusuf, semua para Nabi didatangin, dikunjungi, nggak melupakan, nggak buang muka Rasulullah, disalam-salamin, bayangin. Begitupun dari golongan minal habaib wa ila hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad ibni Abdillah wa Ummi Aminah wa Sayyidati Khadijah Kubra binti Walid Qaisar Ridha wa Sayyidah Fatimah Ajarul Badr binti Nabiyuna Muhammad wa sahabati Sayyidina Abu Bakar wa Umar Utsman wa Ali bin Abi Thalib. Semua para wali-wali Allah diwasilain, tawasulin ya. Kanjeng Wali Songo diwasilain, tawasulin. Kenapa wasil tawasulin? Ikutin datuk yang Kanjeng Rasul Nabiyuna Muhammad. Karena ada perintah dari Allah Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ta'ala wa taqul wasilah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala dan carikan wasilah berkat hubungan ke Allah Ta'ala. Siapa wasilah saya dekat Allah Ta'ala kalau bukan kita kenal Habibuna Muhammad, kalau bukan kita kenal pewaris Nabi Muhammad, para aulia Allah dan orang soleh. Kun maha Allah Ta'ala, jadikanlah antum bersama Allah Ta'ala. Fa'ilam takun fakunu maha Allah Ta'ala. Jika antum belum bisa bersama Allah Ta'ala, carilah hamba-hamba pilihan Allah yang untuk perjumpaan antum dengan Allah. Carilah hamba-hamba pilihan Allah yang mendekatkan antum berjumpa jalan Shiratal Mustaqim, berjumpa antum dengan surganya Allah. Siapa? Fa innahu yathukallahu wa kuntu ma'ahu. Sesungguhnya para kekasih Allah Habibuna Muhammad, perwaris Nabi Muhammad, para aulia Allah, orang-orang soleh yang mengantarkan antum untuk berjumpa jalan Shiratal Mustaqim. Sesungguhnya para kekasih Allah Nabi, perwaris Nabi, para aulia Allah, orang soleh yang mengantarkan antum untuk berjumpa surganya Allah dan mengantarkan antum untuk berjumpa kepada Rabbul Alamin. Wa ma'ahu minal anbiya wal mursalin. Jika antum bersama Nabi, wa ma'ahu minal mursalin, jika antum bersama para aulia Allah, bersama orang-orang soleh, insya Allah semuanya kampung buaran, insya Allah akan diwafatkan matinya husnul khotimah.